Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainab Alisyam atau Zain Fayyad dari Lembaga Dakwah PCNU Kabupaten Sumeneb ingin berbagi kisah tentang suara kentut. Seperti kita ketahui bersama, suara kentut adalah suara yang membuat kadang kita geli dan tertawa lucu ketika mendengarnya. Dan bisa kita membuat malu apabila suara kentut kita terdengar oleh orang lain. Tapi tahukah Anda bahwa kita mentertawakan kentut adalah maksiat? Jadi hukum mentertawakan suara kentut haram. Siapapun yang kentut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah kisah hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari sebuah suara kentut. Seorang ulama besar bernama Hatim yang kemudian terkenal dengan nama Hatimul Asam, Hatim al-Asam, Hatim yang tuli, bermula dari sebuah kisah ketika seorang perempuan setengah baya mendatangi rumahnya untuk menanyakan hukum agama, dan kebetulan perempuan tersebut tanpa sengaja terkentut di hadapan sang imam. Suara kentutnya cukup nyaring sehingga kemungkinan besar sang imam mendengarnya, dan tentu saja perempuan tersebut merasa malu luar biasa. Namun Imam Hatim al-Asam berusaha berpura-pura tidak mendengar suara itu dan meminta perempuan tersebut untuk mengulangi pembicaraannya karena beliau tidak mendengarnya. Beliau mengatakan beliau sudah beberapa hari pendengarannya terganggu sehingga tidak bisa mendengar apabila perempuan tersebut tidak meninggikan suaranya. Maka perempuan mengulangi pertanyaannya dengan meninggikan suaranya. Tapi Imam Hatim memintanya untuk lebih meninggikan lagi. Lebih meninggikan lagi dan lebih meninggikan lagi. Sampai suara tersebut melebihi nyaring daripada suara kentut perempuan tadi. Maka perempuan tadi kemudian menjadi tenang, merasa yakin bahwa Imam Hatim al-Asam sebenarnya tidak mendengar suara kentutnya tadi. Sehingga sejak saat itulah kemudian Imam Hatim mendapat julukan Al-Asam, si tuli. Dan selama 20 tahun Imam Hatim Al-Asam berpura-pura menjadi seorang yang tuli. Sehingga di dalam kitab-kitab disebutkan tetap dengan Imam Hatim Al-Asam. Terkenalnya adalah Imam Hatim yang tuli. Selama 20 tahun pula menutupi aib saudaranya. Dan ketika si perempuan sudah meninggal dunia, barulah Imam Hatim kembali kepada keadaan semula, tidak lagi berpura-pura sebagai seorang yang tuli. Lalu ada yang menanyakan dan berkata, berobat kemana? Kok bisa tiba-tiba bisa mendengar? Atau minum obat apa? Kenapa bisa tidak lagi tuli? Imam Hatim menjawab yang sebenarnya, bahwa dia sebenarnya selama 20 tahun tidak tuli, tetapi dia ingin menutupi aib saudaranya, dan sekarang saudaranya itu sudah meninggal dunia sehingga dia tidak lagi harus pura-pura menjadi seorang yang tuli. Sampai sedemikian itulah para ulama menutupi aib saudaranya. Sehingga diceritakan kemudian setelah Imam Hatim al-Asam meninggal dunia, ada salah satu sahabatnya yang memimpikannya, dan dalam mimpinya itu bertanya, "Ma fa'alallahu bik?" Bagaimana Allah memperlakukan Anda? Imam Hatim menjawab, "Alhamdulillah, seluruh amal ibadahku diterima karena aku menutupi aib saudaraku selama 20 tahun berpura-pura tuli." Demikian sahabat, mudah-mudahan cerita ini bermanfaat dan kita bisa dapat mengambil ibrah dari cerita tersebut. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.